Shalom GKPS Cililitan dimanapun Bapak Inang, Nama Poso dan adik-adik sekolah minggu, kami menyapa dari ruang gereja GKPS Cililitan. Saya mau menyapa dulu untuk sektor 1. Salam sektor 1. Terima kasih. Shalom sektor 2. Terima kasih. Salam sektor 3. Terima kasih. Salam sektor 4. Terima kasih. Salam sektor 5. Terima kasih. Ada suara Marvel dan Sora di sektor 5. Shalom sektor 6. Shalom Bapak Purhanger di Medan. Horas. Bapak Inang, adik-adik sekolah minggu, Nama Poso, kita akan memulai ibadah pertonggoan gabungan KPI pada malam hari ini. Dan jangan lupa ketika ibadah berlangsung untuk memute mic-nya ya. Untuk tidak mengaktifkan mic-nya. Nanti Bapak Purhanger akan membawakan doa syafaat live dari Medan. Dan kami percaya multimedia akan tetap mengarrange acara kita pada malam hari ini dengan baik. Bapak Inang, saudara yang terkasih, kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang terus mendukung, menjaga dan memelihara kehidupan kita dalam langkah juang dan menyatakan kerinduan untuk semakin mengasihi dan mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini Tuhan memanggil kita beribadah dalam pertonggoan KPI. Kita bersyukur ada waktu bagi kita untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Bapak Inang, mari kita satukan hati kita tenangkan hati kita mau merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah pertonggoan pada malam hari ini. Dan semuanya boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Dia sungguh ada di rumah kita, di gereja ini, dimanapun saat ini kita berada. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. Saat teduh kita diiringi kantoria. When I look into your holiness. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of
bersama jemaat yang ada di rumah. Karena alasan hidup kita adalah untuk memuji, memuliakan Dia, Allah yang begitu mengasihi kita. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I find the joy of reaching your heart, when my will becomes controlled in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you, Lord. The reason I live is to worship you. Jemaat yang terkasih, alasan kita hidup adalah untuk memuji dan memuliakan Dia. Kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus untuk boleh menjadi warga kerajaan sorga, memuji dan memuliakan Dia. Saya percaya jemaat Tuhan dari sektor 1 sampai sektor 6 siap mengangkat suaranya untuk memuji dan serukan nama Yesus. Mari kita angkat pujian, nyanyi bagi Dia. Semuanya kita boleh bergerak, yang di rumah Bapak Inang boleh tepuk tangan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Tambahkan pujian itu sekali lagi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, Juru Selamat kita yang baik. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan
bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi Nyanyikan kebesarannya. kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Ia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Sorgawi, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dalam kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami memohon kepadamu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, baik di gereja ini, baik di rumah kami masing-masing, melalui Roh-Mu yang kudus. Bukalah hati nurani kami untuk menerima dan menghayati firman-Mu sebagai sumber kehidupan rohani kami. Amin. Yesus adalah juru selamat kita yang tetap setia kepada kita, yang selalu pegang janjinya, dan kita percaya kepadanya. Kita mau menyembah Allah kita, Bapa dan sahabat kita. Di dalam Allah Tritunggal kita memanggil Dia Bapa. Sekaligus juga kita boleh memanggil sahabat, karena Yesus adalah sahabat yang sejati. Yesus kekuatan, dan Dia Tuhan yang selalu punya cara untuk boleh menolong dan memberkati kita. Engkau juru selamatku.
Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Tuhan selalu punya cara untuk boleh menolong kita. Tuhan selalu punya jalan untuk menyatakan keajaibannya bagi kita. Mari kita setia untuk Yesus yang setia dalam hidup kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanku, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Takkan ku Hanya padamu Tuhan Tuhan, kami berseru, janji-Mu yang dan mata kami, menghidupkanku. hati kami tertuju Hanya padamu. padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanku, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara untuk menolongku Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanku, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu Tuhan. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bapak Winang, nama Poso dan adik-adik sekolah minggu, saat ini saya mengundang kita untuk boleh terbuka di hadapan Tuhan, untuk mengakui segala kegagalan kita,
keberdosaan kita di hadapan Dia. Bapak Inang, seringkali segala sesuatu yang tidak sesuai di dalam hati kita membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan seringkali keberadaan kita, kekayaan, mungkin harta milik kita membuat kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Tapi bahkan juga di dalam kekurangan, di dalam kemiskinan, bahkan di dalam persoalan pergumulan hidup kita pun mendukakan hati Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang selalu setia, walau kita sering kali tidak setia. Kita marah, kita bersungut-sungut, kita bersikap tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin tubuh kita yang lengkap, yang sempurna dikasih Tuhan, bisa menjadi jalan iblis untuk boleh mendukakan hati Tuhan. Bapak Inang, saudara yang terkasih, apapun situasi yang saat ini dihadapi oleh kita pribadi lepas pribadi, mari dengan rendah hati mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bagi kita majelis, di tengah keterbatasan kita dalam pelayanan masa pandemi ini, kita juga boleh mengaku di hadapan Tuhan. Para bapak keluarga, para inang, nama poso, mungkin adik-adik kami sekolah minggu, semua kita yang merasa tidak layak berdosa di hadapan Tuhan, mari hadir di hadirat Tuhan. Katakan, kasihani aku Tuhan, tolong aku Tuhan, kasihani aku Tuhan. Tuhan kita adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Terpujilah Tuhan yang di dalam kesetiaannya selalu terbuka tangannya untuk menerima kita. Kiranya kita semakin hari semakin menyadari cinta kasih Tuhan, sehingga apapun seluruh kehidupan kita, kita memiliki rasa takut kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan meneguhkan kita untuk menjadi pribadi yang mengasihi dan mencintai Dia. Amin. Kita yang sudah menerima kasih sayang Tuhan setiap hari, pengampunan di dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita mau katakan pada malam hari ini, tak pernah kuragu akan kesetiaan Tuhan. Karena Dia selalu pegang kita, tuntun kita di sepanjang jalan hidup kita. Denganmu Tuhan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Karena Kau pegang hidupku, Kau tuntun langkahku. Tak pernah ku ragu-ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kasih Tuhan memberikan kemuliaan dalam hidup kita. Keselamatan dalam Kristus Yesus adalah kemuliaan dalam hidup kita. Bahkan sorga kekal Dia janjikan bagi kita yang setia di dalam mengikut Dia. Bapak Inang Saudara yang terkasih, di dalam masa pandemi ini sudah 2 tahun kita melewatinya. Ada yang kehilangan orang-orang terkasih. Ada kehilangan pekerjaan. Ada kehilangan kesempatan bersosialisasi yang baik. Mungkin ada kehilangan akal sehat di dalam masa pandemi ini. Tetapi kita bersyukur kesetiaan Tuhan seperti yang sudah kita nyanyikan tidak pernah berubah. Kita melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi gereja dengan teknologi canggih pada saat sekarang. Bagaimana Tuhan memberikan media Zoom live streaming untuk kita boleh beribadah. Tuhan begitu memperlengkapi. Bahkan sebelum pandemi ini terjadi, itu sudah Tuhan sediakan. Tuhan berikan sehingga kita semuanya bisa beribadah. Walaupun kita tidak bisa offline di gereja semuanya, tetapi Tuhan telah memberikan orang-orang pintar di dalam teknologi, menemukan media Zoom, live streaming, dan hal-hal yang lain. Kita bersyukur bahwa pemerintah kita juga Tuhan berkati untuk boleh tetap memberikan dukungan kepada warganya. Kita juga bersyukur jikalau keluarga dan gereja masih tetap bersama-sama dengan kita melewati musim-musim kehidupan ini. Bapak Inang Saudara yang terkasih, mungkin dalam hidup kita musim itu sangat dingin. Mungkin musim itu begitu
mengeringkan tulang kita, memberikan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi seperti yang sudah kita tahu, kita sadari Tuhan selalu setia menolong kita walau musim akan selalu berganti. Pada malam hari ini kita mau menyanyikan kesetiaan Tuhan di dalam musim yang baik, dalam musim yang mungkin menurut kita tidak baik, tapi Dia Tuhan yang setia. Musim akan selalu berganti, Suka duka dalam hidup kita kasih Tuhan tetap abadi, berganti, tapi kasih Tuhan tak tetap akan abadi. berubah Alkitab sampai sudah menyatakan itu bagi selamanya. kita. Ku tetap percaya, Kita hanya diminta percaya dan percaya. Ku yakin Tuhan Ku yakin memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan yang tidak menanam, pelihara. tapi Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Mari kita sama-sama mengatakan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Tuhan selalu memberkati. Tuhan akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu
menyambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kepada Tuhan yang menolong, kita akan menaikkan doa syafaat kita live dari Bapak Prohanger di Medan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur mengatakan Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Topik mingguan kita hari ini adalah, dalam minggu ini adalah berserah ke dalam rencana tangan Tuhan. Kita mau percaya dengan kebenaran firman Tuhan, kita semakin dibimbing untuk boleh mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana keluarga di dalam Tuhan, rencana pendidikan anak-anak di dalam tangan Tuhan, rencana apapun yang akan kita rencanakan di dalam hidup kita pribadi, di dalam kehidupan kita berjemaat, di dalam kehidupan kita berkeluarga, kita mau semuanya tunduk di hadapan Tuhan, tunduk atas rancangan dan rencana Tuhan, karena itulah yang terbaik dalam hidup kita. Kesetiaan Tuhan telah terbukti bagi kita. Oleh karena itu kita pun dipanggil untuk boleh mengikuti dan setia padanya. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, jalan Tuhan tidak terselami. Namun satu hal ku percaya, kita percaya rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu di dalam hidupku. Kenyataanmu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Katakan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam semua ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam semua kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam segala berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam roh-Mu untuk kehidupan kami masing-masing, agar firman-Mu yang kami dengar mengubah segala pemikiran dan kepercayaan kami untuk lebih baik, lebih dekat, dan lebih mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami akan terima firman daripada-Mu. Amin. Horas mabata kanupan, horas ma bayna siam ne rumah koma, jemaat kita kecilitan di bagas bolgin dari otene, tonggota semua dalam keadaan sehat. Ya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Filipi 3 ayat 10 itu das kubani ayat 20 sada. Kubasahan bani bahasa semalungun tene. Ya, saya ada Bibel. Judul ni bani bahasa semalungun ay makogulukon nani harapkon. Ya. Makogulukon nani harapkon. Nasyam sanina usihi nasyam au anja pardiate nasyam na manamar parlahohon son hanami. Siusihon nasyam. Ay buedo nama parlaho gabi musuh ni silang ni Kristus. Anja pasal sedia dumagati huwa tahun benesyam anjaha anggosonari marasoman iluh do huwa tahun benesyam hamaguan do jung ni sedia. Boltot ni do iparne bata si hamil honon kondo iha sangap kon anjahanay tanohon iparuhurhon ay warga naguri atas dohita kunjay do ipaimay mahita si paluwa kita inma Tuhanta Jesus Kristusin paubuhon ni do akulata na dunon gabidos kon akula ni nasangapin do muhubani asangapon ni naboy patudukon haganu panay bani ay das nito ni iya salinari horas mabata haganu pan kuya kay pestililitan jana saderion kita coba merenungkan firman Tuhan on menjadi firman secara pribadi dan personal kita memahaminya. Kita akan cerita tentang firman ini dan mari kita secara masing-masing melihat dalam diri kita. Ijaduham posisimu bani panorong. Nasonahaduham. Namahuaduham. Kita tidak bisa membaca orang lain. Tapi kita bisa membaca diri kita sendiri. Kita bisa mengerti diri kita sendiri. Dan sebaiknya mari kita mengaku tentang diri kita sendiri. Kalau kita nanti berhadapan dengan firman ini hari ini. Ya. Mari kita akui siapa kita di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi lebih baik ketika kita memutuskan untuk kembali ke jalan Tuhan. Bertobatlah. Mungkin seperti itu kita memahaminya. Siang Bapak ni siang Minang dari rumah lagi dari kudi dari gereja on, ya ada beberapa orang kami di gereja ini. Kita coba mulai memahami ini. Kita lihat dia dari ayat per ayat untuk memahami apa yang terjadi ketika itu. Masih dong hata maka guluhkon dan diharapkan. Tentu sebagai hal yang percaya kita, siogianya yang kita harapkan adalah kehidupan bersama dengan Tuhan. Banyak sonangan si magira.
Itu yang kita harapkan. Langku bawa tatap dong kita, apakah kita ada yang menginginkan hal-hal lain selain itu dalam kehidupan kepercayaan kita? Ya. Dan apa yang kita percayai itu, apa yang kita inginkan itu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kalau di sini disebut ayat 20, ai warga negeri atas do kita, hunjai do ipai mai mahita si padua kita, in ma Tuhan ta Yesus Kristusin. Satolop do hita pasalon haganup, atak lang. Sariah do hita haganup pasalon, sa pendapat do hita haganup pasalon, sa pemikiran do hita pasalon, cara ondo tujuatta, pengakuan ta, bahwa kita adalah warga negeri atas. Nah dong kita nohon. Saya pikir seperti itu. Anjai pai mai mahita do si padua kita in ma Tuhan ta Yesus Kristus in. Kalau memang benar ini yang kita harapkan, ini yang menjadi tujuan kita, maka akan kita lihat nanti langkah manakah sebenarnya yang kita langkahkan. Langkah menuju hujaido atau langkah soh itanoh. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Apostol Paulus. Dia katakan di sini, nasyam sanina usihi nasyam ma'au anjapar dia nasyam manama parloho sohon hanami siusion nasyam. Kita harus bercerita tentang apostolon sebelum dia menjadi Paulus. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan? Menertawai orang-orang yang percaya, membunuh, membalang boy maribad hal-hal yang percaya, sehingga suatu waktu Yesus menegur dia, apakah yang kau buat kepadaku, hai Saulus? Kemudian Tuhan mengubah hidupnya dan dia menjadi pemberita Injil. Secara sederhana kita mau lihat bahwa ketika Apostol Paulus, ketika Saulus dulu melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar itu, tindakan-tindakan jauh dari Kristus, tindakan-tindakan menghancurkan kehidupan kekristenan, wajar-wajar saja mungkin ketika itu. Karena dia memang hidup berlawanan dengan salib. Tapi mari kita lihat sekarang. Ya. Apakah ini berlawanan dengan apa yang disebut oleh Apostol Paulus? Ketika kita hidup, kita menyebut diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita menyebut diri kita menjadi, kalau saat ini kita menyatakan diri kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita sebut bahwa diri kita orang-orang warga negeri atas yang menanti-nanti Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita sebut itu semua menjadi kepribadian kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi mari kita lihat apa yang disebut dalam ayat 18. Aibuedo namar parlaho gani musuh ni silang ni Kristus. Anjaha pasal sedia dum magatiho atahon benesiam anjaha anggo sonari marhosaman iluh do atahon benesiam masih marhosaman iluh hari lang merubah sedia terus agay pa dumay atahon agay pa dumay isahap ko ng benesedia agay pa dumay basah ng benesedia agay pa dumay sopat ko ng benesedia tapi lang adong perubahan. Sehingga ketika ini disebut, apostol yang mengatakan marah sumanilu doa. Kenapa marah sumanilu? Disebut do ijon halani hamaguan do ujung misi dia. Ya. Kita belum tahu siapa ini. Tapi John disebut musuh ni silang ni Kristus dosa dia. Ya. Halak nagabi musuh ni silang ni Kristuson ay hamagon do ujung ni goluh ni sidia.
isi dosi Dio. Demi sebut kita no kaniai pengakuan ni si Dia. Kristus dosi sembahon ni si Dia. Pengakuan ni si Dia. Ni batado na masuk ulo ni. Pengakuan ni si Dia. Tuhan do na maramot kon si Dia. Pengakuan ni si Dia. Rapa kon Tuhanin do si Dia si kehidupan. Ada isi sebut dijai. Tapi bani kehidupan ni si Dia setiap hari. Ya tahun bani bilang tasadian boltok ni do iparnai bata. Berarti egois dia. Diri dia saya pikiri. Lang perlu ipikiri ni natongon do ni horjahon niya tak lang. Lang perlu ipikiri na dia ni horjahon niya na tak lang. Lang perlu ipikiri salah doon masitihon ni hapos saya tak lang. Na pasti nagabidasar pemikiran na siya dia ganupan do horjahon. Asal mak. Ay disebut di John asal mak ya. Dong si pangalan ni Boltoko. Ay doon na perlu ba di siya dia. Naligan lang. Siya may lahonon kun do ibahasangap kun. Anjahay tanahon, na itanahon do iparuhurhon. Kalau kita tadi pergi ke dasar pemikiran kita tadi tentang apostel Ai, maka sekarang yang lebih parah dari itu, maka apostel itu sampai menangis ketika orang tidak mau mengubah pola pikir dan kehidupan nyon. Hal ini na iha persaya ini lang Ai hagulukon. Ahana yang sebut ni langai hagulukon sih. Sehingga banyak perdebatan-perdebatan yang terjadi di tengah-tengah di perguruan ini. Rap do hita hundu di tengah-tengah ni kurion. Rap do hita ibagas permingguata. Rap do hita memuji Tuhan. Rap do hita makatahon manumbah di batai tengah-tengah ni kuduhon. Rap do hita makatan pengakuan tapasalah persaya tay tengah-tengah ni kuduhon. Tapi keluar kosihan garijaon. Bubar kosi tay ibagas sasadot tay tengah-tengah dia persaya tahun. Maka banyak hal yang berbeda dari apa yang kita sebut di tengah-tengah ni perguruan ton nehorjo kita. Masih sebenarnya apa yang menjadi pengakuan kita? Apa yang menjadi dasar kita? Dan apa yang selalu kita sebut tentang hal itu di tengah-tengah di perguruan ton? Mari kita lihat bagaimana kita mendasari itu dalam kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Ya, mari kita lihat itu. Ketika kita di dalam pikiran kita, dalam hati kita secara pribadi mengakui itu, di tengah-tengah di perguruan ton. Ya. Ahado na ipikirokam. Ahado na ibagas uhurmu. Ahado na itong-atong ni perguruan ni dalakokam. Ya. Gudong perbol-bualan itong-atong ni hasadota. Gudong perbol-bualan rapa ko kita itong-atong ni perbol-bualan keluar hosi pada mingguan atau keluar hosi pertungguan. Ya. Secara sederhana saja kita lihat ame kosini ni paragenda dumadong perbuatan legal yang bertolak belakang dengan apa yang baru kita lakukan. Ya. Rap hita ibagas kekusukan, ibagas na marimingguay, ibagas na beribadah. Tapi dap kosi terjadi, dap kosi selesai ibadah, dap kosi selesai ibadah pertungguan. Adong perbual-bualan. Ya, terjadilah perbualan. Nalang ya rusukon. Do menghubani ahana isapo kita. Mungkin kita menganggap itu menjadi sesuatu yang biasa itu ngatongan di kuluton. Ya.
Tapi ayat 20 kembali kita mau mengulang. Ay warga naguri atas do hita. Hunjay do ipay mahita si padua kita inma Tuhan dia Yesus Kristusin. Paubahon ni do akulata na dorun on gabidos kon akulani nasangapin. Do muhubani haguhon ni na boy patudukon haganu panay bani. Ya. Tentu perlu ada kesesuaian antara apa yang kita percayai dengan apa yang kita lakukan. Itu ngatongan di perguluan tahun. Domagation menjadi sebuah perenungan hubata. Domagation menjadi sebuah pemahaman hubata itu ngatongan di perguluan tahun. Memasuki tahun ibagas tahun 2022, mari coba kita bayangkan apa yang akan kita lakukan menjalani guluh tahun 2022. Kalau kita coba membaca dari Filipi 1 ayat 20 sampai ayat 22a, ini sono suba sahun jo. Filipi 1 ayat 20 das kubane ayat 22a, ini sono. Ay indo na huhasyo holhon. Anja mangara pa sing anjay tarmela au ibagas atap ahape. Tapi marasoman hisah niuhur. Songon na sendo ka hagesonari. Maningun marsangap Kristus mariti aku laku. Mariti guluhku. Barang pamar para mateho. Ay Kristus duha guluhan baku. Anja utung duha matian. Tapi yang kemarbuah dohor jaku, hinorhon ni gol ni daingon, gebelang kuboto, barang ahado si pilihonku. Ya. Itu sebuah konsep atau pilihan yang harus kita pilih. Dengan sebuah pilihan yang kuat adalah ketika kita hidup di dunia on, maningan terpasangap do Kristus marhita guluhmu. Lang boilang. Ya. Hal di Kristus doha hagoluhan baku anja utung doha matian, tapi yang komar buah dohor jaku hinor honi goluh di dagingon. Ya. Dia bilang huboto barang ahado si pilihonku. Tapi mana komar buah do horjaku hinor honi goluh di dagingon. Aido nini apostelai. Tidak ada tawar-menawar di dalam. Lang adang boy hatonon tanggusonon dagul namin nahama hatawanon na pasangap kung Tuhan. Ang gumiskin doon namin nahama pasangap kung Tuhan. Ang gusonon dubi di sitaron namin nahama pasangap kung Tuhan. Ang gusonon mubuhay di parutulon namin nahama pasangap kung Tuhan. Apostel itu mau memberikan bahwa banyak sekali pergumulan yang dihadapinya sebagai seorang apostel. Das kuwani penjara pria. Tapi sebisa-bisanya, ibarat sageluhan ni, apa dan ihorjahan ni, maningun terpasangap do Kristus marite guluton. Ya. Itu menjadi perenungan yang harus kuat dalam kehidupan kita pribadi. Ya. Melalui firman Tuhan sedarion, kita harus merenungkan bahwa hidup Paulus hanya memikirkan bagaimana ia bisa memuliakan Kristus yang telah mati baginya. Ayo terus sebagai sehur di bagai pikiran nih. Maka kita pun secara pribadi sebagai orang yang sudah mengikut Kristus, kita harus juga memahami dan memikirkan bahwa nah doham setiap gulumu. Maningun terpasangap do Kristus. Agi marite hagan do bakorjamu. Hal ini ayo tujuata. Baik marite horja itu ngatongan di dunia. Agepi tongah-tongah ni Korea. Ya. Ini menjadi perenungan yang kuat bagi kita hari ini. I2C dengan perenungan yang disebut oleh Apostel Paulus, ya, dia mau memberikan sebuah janji di dalam diri kita sendiri
Sebagai orang yang percaya, maningon do adong janjita ibagas goluta sigano pase ase ulang sarupa hita pakon dunia on. Ya. Dalam Roma 12 ayat 2 disebut, anja ulang masa rupa na siyam pakon dunia on, tapi mubah mamarhite haboyon nuhur, kasi boy na siyam manimbangi, atap ahado harus hundur ni bata, ay manambayar harus apa nagokandiyar. Ya. Anggo harta do ibaga suhurmuon lalap, lang boy gabi panimbangi yun ay, pasti manori harta do ham terus. Anggo hasangapon do ibaga suhurmuon, lang boy gabi panimbangi yun ay, halani ay mo terus serdung ibaga judumu. Ito nga tongan di pergulaton. Anggo lamanak, anggo korupsi do ibaga suhurmu terus, ay do nam ibaga suhurton, lang boy ay gabi panimbangi yun. Lah mambay na madiyar tak lang madiyar tunga-tunga ni pergulaton. Tapi menurut surat ni Romon disebut dejai, ulang dos kita sama dunia yang hanya memikirkan tentang dunia dan diri kita. Tapi mubah mamalhita malhiti habayun nur. Kasi boy kita manimbangi, diardo di horjak kita na tak lang. Dum hubali hapusayaon pakon haduahon. Na binili ni bata itong-atong ni perguluhan ton. Kita kanupan na hinaharkan ni Tuhan te Yesus Kristus. Minggutta sa dariyon topik niya ay mamarondo sa baniranggian ni bata. Tentu sesuatu yang sangat sulit don. Itong-atong ni guluta. Marondos kita pita hubay ni bata itong atongan guluhon, ranggian ni bata haday harus ko ni bata hubamu, ay may horjokam, ay magabi haguluhon mo. Tading mahaguluhan hadunyota, tading mahajol mauta, halani pita harus ni batado, nabuhay na ko kita itong atongan ni perguluton. Sa ita kanupan na hinahargan ni Tuhan Yesus Kristus, Apostol Paulus meninggalkan semua habayakon, kejayaan yang dia miliki hanya untuk hidup dan memberitakan Kristus di tengah-tengah dunia. Kita sebagai halak untuk mengirikun Kristus. Tadi kita mak keinginan-keinginan elegan. Mari kita hidup menurut harus ni Kristus di tengah-tengah guluton. Jangan percaya kita. Ipa sukup Kristus do. Hagan upan na perlu bata. Anggo persaya hita ubani. Matonggo mahita. Pahiba matonggo hita mandoding kita. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hamonangan. Untuk kita selalu berpadanan dengan rancangan Tuhan. Menjadi pribadi yang boleh menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan bersama-sama, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari kita renungkan firman-Nya dan hidup di dalamnya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Tuhan boleh memberikan komitmennya di dalam hati masing-masing, bahwa kita mau sepakat malam hari ini Jemaat GKPS Cililitan akan hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Katakan dengan sepenuh hatimu, aku mengasihi Engkau Yesus. Yesus telah berkorban, Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita. Seperti Rasul Paulus yang meninggalkan segala intelektual akademik, segala kehebatan yang dipandang oleh dunia untuk boleh melayani Yesus. Majelis Jemaat GKPS Cililitan boleh juga menyerahkan hatinya dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Kapan saja siap dipakai oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada ruang lagi melayani Tuhan karena aku sibuk, aku memiliki pekerjaan ini dan itu. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk boleh selalu siap melayaninya. Karena tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan sampai Maranatha, sampai kita bersama dalam kemuliaannya di sorga. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, karena kasih-Mu yang luar biasa, kadang kami terlena dan hidup sesuai dengan keinginan kami. Hari ini kami ditegur dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau bersedih dan menangis, mungkin karena perilaku kehidupan kami di tengah-tengah hidup kami ini. Hari ini kami mau berjanji dalam kehidupan kami, secara pribadi lepas pribadi, bahwa kami akan mengasihi Engkau Tuhan dengan melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarkanlah hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, ketika Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidup kita, Tuhan merindukan kita juga memberi yang terbaik dalam hidup kita. Bukan hanya pemberian dari berkat yang Tuhan berikan, tapi seluruh hidup kita adalah persembahan yang boleh kita berikan bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan dan tetap kami ingatkan untuk tetap jemaat Tuhan sebagai bagian dari jemaat untuk bertumbuh bersama. Jangan lupa untuk tetap mengirimkan persembahan syukur untuk gereja dalam pengembangan pelayanan di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Mari kita mengumpulkan persembahan dan kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajar
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup dan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk kemakmuran kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kesamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mungkin ada warta atau pemberitahuan atau sapaan dari PHMJ, kami persilahkan dengan hormat. Di gereja ada Bapak Sekretaris dan Bendahara Jemaat, kami undang untuk ke depan. Mikrofonnya dong. Ya, salam mebatah genub. Ya, malah suhur di Armerdalan KPT Bagas Budarion. Terima kasih Tuan Nami Huben Nasiam melayani di Bagas Budarion. Don't mention it. Ya, jadi untuk tugas-tugas na perlu untuk pertengguan minggu depan, ibagi dua kelompok tene, kelompok sektor sada, sektor tolu, sektor 5, pertengguan ini hari Kamis. Untuk sektor 2, sektor 4, pakon sektor onom, pertengguan ini hari Jumat. Jadi Hubai Nasiam pengurus sektor, asemar koordinasi untuk menyusun petugas. Aimana perlobe, dopkosiai, hubatah ganup, bani hari mingguon, tetap dohita markebaktian secara hybrid. Jadi 55 halakma igareja, selebih ini jemaatahan rumah B. Jadi kuota ini 12 halakma sa sektor. Jadi Hubai Nasiam pengurus sektor, ase ulang nang lupa mendata jemaatan nasi holmar minggu hugereja. Dengan ketentuan Hubai Nasiam nambah nami sekolah minggu, orang tua nami na lansia, dokosiai